Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan bagian kedua dari makalah ke-35. Wa nasulan menungso iku tangkosimu den bagi ila arbangati aksamin maring papat pira-pira bagian kama koyok barang kolahu kang wis dawuh ing ma sinten Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, kang nyucikaken Allah ing sirrahu ing atine Abdul Qadir. Jadi bagian kedua dari makalah ke-35 ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa manusia itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, rajulun lalisanun lahu wala qalbuha. Jadi yang pertama adalah rajulun utawi wong lanang suci, lalisanun ora ana lisan lahu kaduwe rajul, wala qalban ora ana ati kaduwe rajul. Wa huwa utawi rajul iku ala asi wong kang durhaka. Al-ghuru kang bujuk, al-ghabiyu kang bodho. Fahdar mengko ngadono sira antakuna yen to ana sira minhum saking rajul. Wala tukim lan aja mukim sira fihim ing ngatasé rajul. Fa innahum mengko stuhune rajul iku ahlul ghadabi, ahli siksa, ahli den siksa nggih. Jadi golongan yang pertama adalah seseorang yang tidak memiliki lisan maupun hati. Artinya apa? Lisan dan hatinya itu selalu negatif atau selalu kurang baik. Pikirannya itu kurang baik, hatinya itu selalu kurang baik, omongannya juga kurang baik. Nah, orang yang seperti ini berpotensi untuk berbuat maksiat ataupun gampang tergoda, gampang terbujuk, dan juga bodoh. Bodoh dalam artian ketika diajak berperilaku kurang baik itu langsung diiyakan. Nah, lalu apa perintahnya dari Syekh Abdul Qadir itu? Fahdar, maka jauhilah orang yang seperti ini. Dan juga jangan sampai walatukim, jangan sampai kamu bermukim dengannya, karena itu sangat ditakutkan akan mempengaruhi diri kita. Karena apa? Fa'innahum ahlul ghadab. Jadi fa'innahum, maka orang yang seperti ini, orang yang seperti ini tidak memiliki hati maupun lisan, artinya itu lisan dan hatinya itu selalu digunakan dalam hal kurang baik, itu adalah orang ahlul ghadab. Jadi orang yang ahli disiksa. Yang kedua, warajulun lan wong lanang suci iku lahu katu rajul lisanun utawi lisan bila qalbin kelawan tanpa ati. Fayantiku mongko ngucap rajul bil hikmati kelawan perkara hikmah, walayak malulan ora ngamal biha kelawan hikmah. Yad'u ngajak sapa rajul annasa ing manungsa ilallahi ta'ala maring Allah taala, wa huwa utawi rajul iku yafirru malah melayu minhu saking Allah. Fa ba'at mongko ngadono sira minhu saking rajul li Allah krana supaya yahtufuka ora tertarik utawa ora kebujuk bila di lisanihi kelawan lezate lisane rajul. Fatuh rikuka mongko ngobong ing sira naru geni masihi pira-pira maksiat wayak tuluka lan mateni ing sira apa natsnu qalbihi bajine atine rajul. Jadi yang golongan yang kedua ini memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Artinya apa? Dia itu pandai berbicara tapi apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan hatinya. Jadi makanya dikatakan lahu lisanun bila qalbin. Jadi memiliki lisan yang baik tapi tidak disertai dengan hati yang baik juga. Di sini diberikan penjelasan lebih jauh. Nah, jadi fayantiku bil hikmati walayak malu. Nah, dia itu bisa berkata dengan bijak atau memberikan nasihat-nasihat tapi dia itu tidak bisa melaksanakan atau melakukan. Yad'un nasa ilallah. Jadi dia itu bisa mengajak manusia kepada Allah. Nah, wahwa yafirru minhu, tapi dia itu malah lari dari Allah. Nah, maka faba'at, maka jauhilah orang yang seperti ini. Karena apa?
ditakutkan kamu itu akan terjujuk oleh bagusnya lisannya, yang mana bisa membuatmu itu bermaksiat terus bisa nanti kelak di akhirat bisa membakar kita dengan perilaku yang kurang baik. Jadi golongan yang kedua itu dia itu memiliki lisan yang bagus tapi hatinya tidak baik. Dia bisa mengajak orang mendekat kepada Allah. Dia mengajak orang mendekat kepada Allah tapi dirinya sendiri malah lari dari Allah. Yang ketiga, warajulun lan wong lanang suci lahu kaduwe rajul apa qalbun ati bila lisanen kelawan tanpa lisan. Wa wa utawi rajul iku mukminun wong mukmin satarahu kang nutupi ing rajul sinten Allah Taala an khalqihi saking makhluke Allah wa basaruhu lan peningale makhluk peningale Allah binguyubi kelawan celone nafsihi awake rajul wa nawarolan madangi qalbahu ing atine rajul wa ngarafahu lan meruhake wa ila mukhalatatin nasi ing bahayane kumpul ing menungso wa su'mal kalamilan alane guneman fahada mongko utawi rajul iku rajulun wong lanang suci ya sapa rajul iku waliyun dadi waliullah taala waline Allah taala mahfudun kang den reksa fi sitrillahi ing dalem tutupe Allah atau ayub-ayube Allah. Fal khairu mongko utawi kebagusan kul khairik siwas kabehane kebagusan iku ngindahu sandingi rajul fadunuka mongko ngalapo sira wa mukhalatatahu lan nyampurana sira ing rajul wa khidmatahu lan ngladenono sira ing rajul fayuhibbuka mongko demen ing sira sinten Allah Taala. Nah, yang ketiga ini rajulun lahu qalbun bila lisanin. Jadi dia itu memiliki hati yang baik tapi dia itu tidak bisa menyampaikan dengan baik. Artinya apa? Karena memang Allah telah menutupi dia dari pandangan manusia umum. Karena beliau adalah fahada mongko utawi rajul iku rajulun wali Allah. Jadi dia itu adalah wali Allah. Wali Allah itu biasanya memang disatirkan oleh Allah, bisa mungkin dari perilakunya ataupun perkataannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Maksudnya itu hatinya itu baik tapi beliau itu tidak bisa menyampaikan kebaikan itu dengan baik. Jadi memang Allah tidak memberikan kemampuan kepada sebagian wali-walinya itu menyampaikan hal-hal kebaikan itu dengan baik. Artinya dia itu seakan-akan kurang terpandang ya. Wali itu seakan-akan kurang bertandang di penduduk bumi tapi sangat terkenal di penduduk langit. Jadi itu golongan ketiga adalah para wali Allah yang dimana disatirkan oleh Allah dari pandangan makhluk di bumi dengan cara apa? Dia itu memiliki hati yang baik tapi kurang bisa menyampaikan dengan lisan yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulun lan walana suci ta'allama kang belajar wa alimalan ngajar wa amilalan nglakoni bingilmihi kelawan ilmune rajul fa huwa mutautawi rajul iku al alimu wong kang alim billahi ta'ala kelawan Allah Ta'ala wa ayatihi lan ayate Allah istauda'a mongko netepono sira Allah sapa Allah qalbahu ing atine rajul ngoro iba ilmihi ing nrimo ing ilmu wasarahalan jembarake sinten Allah sadrahu ing dodone rajul liqabulil ngulumi kelawan nrimo ing ilmu fahdar mongko wedya sira antu khalifahu yanto nulayani sira ing rajul watu jani bahulan ngadohi sira ing rajul atas ruka mongko ninggalo sira ing kelakuan arjua ing bali ila nasihatihi maring nasihate rajul. Nah, itu yang golongan yang keempat, ada orang yang senang belajar, senang mengajar dan senang mengamalkan ilmunya.
Karena orang ini, siapakah orang tersebut? Adalah orang para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita yang senantiasa senang belajar dan mengajar dan mengamalkan ilmunya. Oleh Allah, orang yang seperti ini itu akan dimudahkan dalam menerima ilmu dan dibuka hatinya untuk lebih open mind. Open mind itu terbuka pikirannya, terbuka wawasannya untuk menerima hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Nah, yang mana kebaikan yang lama itu dipertahankan, kalau ada yang lebih baik kita laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi golongan yang keempat ini golongan yang terbaik. Dia orang ini terpandang di dunia dan terpandang di akhirat. Jadi terpandang di langit, terpandang di bumi dan terpandang di langit, karena dia ini orang yang senang belajar, senang mengajar, dan senang mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Belajar dan mengajar itu kan suatu bentuk semangat ya. Jadi beliau itu belajar lalu disampaikan dengan mengajar. Tapi tidak hanya mengajar, beliau itu juga bisa mengamalkan. Nah, orang yang seperti ini jangan sampai kamu jauhi, jangan sampai dijauhi, jangan sampai kamu berbeda pendapat dengan orang yang seperti ini, orang yang senang belajar, orang yang senang mengajar, dan orang yang senang mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kamu membantah ataupun kalau ada yang salah kita luruskan, tapi kalau tidak seperti itu ya kita sami nawak tona, kita nderek mawon orang alim. Kita kembali kepada nasihat-nasihat beliau-beliaunya itu yang sangat baik. Mungkin itu 4 golongan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ulangi, yang pertama adalah rajulun la lisanun lahu la qalba. Jadi tidak memiliki hati maupun lisan. Artinya orang yang kurang baik hatinya maupun lisannya. Yang kedua adalah rajulun lahu lisanun bila qalbin. Jadi orang yang memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Dia itu bisa mengajak ke kebaikan tapi dia itu malah tidak melaksanakannya. Yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin. Jadi orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Artinya dia hatinya itu baik tapi tidak memiliki kemampuan atau memang sengaja ditutup oleh Allah kemampuan menyampaikan dengan baik. Karena orang-orang ini adalah orang wali-wali yang dijaga oleh Allah. Yang keempat, rajulun ta'allama wa 'alima wa 'amila. Jadi orang yang senang belajar dan mengamalkan ilmunya. Mungkin itu untuk bagian kedua. Intaha wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.